Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 31 di bulan Mei 2024 guys. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Terlihat ada kenaikan ya di 1,4%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index, meskipun tidak terlalu signifikan ya, ada perubahan. Sekarang di poin 62, masih di area greed, yang mengindikasikan bahwa ada sedikit pergerakan ya untuk Bitcoin ini guys ya. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam terakhir ini ada kenaikan tipis banget di 0,6% aja dan masih mempertahankan harganya di 68.300-an dolar guys. Begitu juga untuk Ethereum ada kenaikan tipis di 1% aja. Kemudian untuk BNB juga ada, tapi tidak terlalu signifikan juga ya, cuma di 0,17 aja. Dan Solana ini juga tumben pergerakannya tidak terlalu signifikan guys, cuma di 0,7%. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya untuk pergerakan harga altcoin ini memang cukup bervariasi ya, tapi perubahannya tidak terlalu signifikan dan rata-rata perubahannya antara 0 sampai 1% aja guys. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya untuk pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini untuk time frame daily-nya masih bertahan ya di atas MA20 untuk time frame daily-nya, dan kita coba akan lihat dan pantau bareng-bareng ya apakah kenaikan untuk Bitcoin ini akan berlanjut ya, karena kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ini harusnya akan ada tekanan beli lagi guys ya kalau tidak ada perubahan. Jadi untuk sementara kita pantau bareng-bareng dan kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harian Coin Paprika. Diinformasikan di sini bahwa untuk ETF Ether Leverage yang baru ya, ini akan mulai diperdagangkan pada 4 Juni nanti guys. Nah, ini berita yang menarik juga. Dan peristiwa besar sedang terjadi di dunia mata uang kripto ini karena volatility shares 2 kali ya untuk Ether ETF Leverage ini mulai diperdagangkan pada tanggal 4 Juni nanti. Dan ini akan menjadi ETF Ether dengan leverage pertama di Amerika Serikat setelah persetujuan ETF Bitcoin dengan leverage sekitar setahun yang lalu guys. Volatility shares yang dipimpin oleh Chief Investment Officer Stuart Barton sangat antusias dengan peluncuran ini, dan Barton percaya bahwa persetujuan ini dapat mengarah pada penerimaan ETF spot Ether di masa depan, dan ETF baru ini menawarkan investor 2 kali lipat kinerja harian Ether yang ditujukan bagi para pedagang berpengalaman yang menyadari resikonya guys. Persetujuan untuk ETF Ether dengan leverage ini menunjukkan ya bahwa penerimaan untuk SEC yang semakin meningkat terhadap investasi mata uang kripto, dan Barton mengatakan kepada CoinDesk bahwa keputusan ini mencerminkan pandangan yang matang ya terhadap kripto, dan SEC baru-baru ini menyetujui ya untuk pengajuan utama untuk dana spot dan mengisyaratkan lebih banyak produk kripto di masa depan nanti guys. Jadi kita tunggu aja apakah ini akan menjadi awal ya untuk Ethereum spot ETF yang kemungkinan ini akan disetujui untuk bisa diperdagangkan meskipun sudah ada lampu hijau ya dari SEC, tapi masih belum ada keterangan lebih jauhnya ya kapan ETF Ethereum ini bisa diperdagangkan. Jadi kita akan pantau bareng-bareng dan kita akan update lagi guys. Kemudian selanjutnya ya, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph ya, diinformasikan di sini bahwa untuk pasar option ya, khususnya untuk Bitcoin dan juga Ether senilai 8,2 miliar dolar ini akan berakhir guys. Dan tentu saja karena jumlahnya yang sangat besar ya, kita tentu sedikit banyak harus memperhatikan hal seperti ini guys. Jadi total nilai nasional OI untuk semua kontrak option ya untuk Bitcoin yang beredar ini adalah sekitar 19 miliar dolar, dimana pada tanggal 31 Mei 69.000 option untuk Bitcoin ini senilai 4,7 miliar dolar dan 920.000 option untuk Ether senilai 3,5 miliar dolar ini akan kadaluarsa guys, dan berakhirnya kontrak option kripto ini secara historis terkait dengan volatilitas harga di pasar kripto guys. Dan di sini saya harap teman-teman sudah paham ya dengan pasar option ini seperti layaknya pasar di Binomo dan teman-temannya ya. Kalian sudah tahu lah seperti apa, dan sebentar lagi akan masuk jatuh tempo ya. Dan menurut data dari Derbit ya, untuk rasio put atau call untuk option Bitcoin yang kadaluarsa adalah di 0,61, dan ini berarti lebih banyak call atau kontrak long yang kadaluarsa daripada put atau short. Di sisi lain, opsi untuk Ether memiliki rasio put atau call sebesar 0,46, dan rasio put atau call PCR adalah indikator teknis yang mencerminkan sentimen pasar pedagang, di mana PCR di bawah 0,7 dianggap sebagai sentimen bullish yang kuat, sedangkan untuk PCR di atas 1 dianggap sebagai sentimen bearish yang kuat guys. Titik harga maksimum di mana sebagian besar untuk kerugian akan dibuat oleh pedagang leverage untuk Bitcoin ya adalah di harga 66.000 dolar guys, dan untuk
untuk Ethereum di harga $3.300, di mana Bitcoin saat ini diperdagangkan pada $68.210 ya pada saat artikel ini ditulis, lebih sekitar $2.000, dan Ethereum diperdagangkan pada $3.738 ya, lebih dari sekitar $400 guys, di atas titik pilihan ya atau option yang paling sakit guys. Intinya lebih banyak para trader option yang mendapat keuntungan ya. Nah, di sini untuk jutaan open interest atau OI ya, berada dalam posisi long dengan harga kesepakatan di $70.000 ya. Kemudian $75.000, $80.000, dan bahkan di $100.000 guys. Dan minat terbuka mengacu pada jumlah total kontrak derivatif yang belum diselesaikan. Beberapa trader telah menempatkan posisi long pada Bitcoin dengan target harga $100.000 dengan $886 juta open interest pada harga kesepakatan ini. Jumlah posisi long tampak signifikan dan total nilai nasional dari semua kontrak option untuk Bitcoin yang beredar mencapai $19 miliar guys. Jadi intinya kalau harga dari Bitcoin dan juga Ether ini tidak mencapai target ya pada saat jatuh temponya untuk option, maka tentu saja para trader ini mengalami kerugian. Tapi jika harga ini menyentuh sesuai dengan harga optionnya, maka banyak para trader yang mendapatkan keuntungan. Dan biasanya kalau para trader ini mendapatkan keuntungan, maka akan cenderung lebih pada penjualan ya, artinya akan memberikan tekanan jual terhadap Bitcoin itu sendiri. Dan biasanya efeknya ini akan cepat ya, mungkin akan terjadi pergerakan yang signifikan, tapi biasanya akan lebih cepat untuk recovery lagi guys. Biasanya kalau efek dari option itu seperti itu, bahkan sama seperti derivatif ya. Tapi kalau untuk pasar spot biasanya itu efeknya akan lebih lama. Jadi kita tunggu aja apakah nanti para trader ini akan mendapatkan keuntungan atau enggak, dan kita akan lihat nanti efeknya seperti apa terhadap harga Bitcoin. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian Zcrypto, diinformasikan di sini bahwa XRP Ripple bersiap guys untuk miliaran arus masuk karena adanya tawaran ETF khusus kemungkinan memicu gold rush institusional. Nah, ini menarik juga ya. Jadi persetujuan untuk ETF Ethereum Spot baru-baru ini oleh SEC ya memang telah memicu ya untuk perdebatan sengit dalam komunitas mata uang kripto tentang masa depan instrumen keuangan serupa untuk aset digital lainnya. Di tengah perdebatan ini ada XRP ya, sebagai salah satu mata uang kripto paling populer yang telah menjadi titik fokus spekulasi dan diskusi mengenai potensi ETF XRP di Amerika Serikat. Jejak pendapat baru-baru ini oleh anggota komunitas XRP terkemuka di platform media sosial X menyoroti perbedaan pendapat ya yang signifikan. Dari responden 66% menyatakan keyakinannya bahwa ETF XRP akan disetujui pada tahun 2025 nanti ya, dan sementara yang 34% lagi ini masih ragu guys. Dan para pendukung untuk ETF XRP ini berpendapat bahwa pengenalannya dapat mengarah pada peningkatan substansial ya dalam investasi institusional, dan mereka percaya bahwa ETF akan memberikan titik masuk yang teregulasi dan dapat diakses oleh investor institusional yang pada gilirannya dapat menyebabkan lonjakan adopsi untuk XRP itu guys. Namun tidak semua anggota komunitas XRP ini memiliki pandangan yang optimis ya, di mana si Bill Morgan, seorang advokat terkenal untuk XRP, menyuarakan skeptisisme tentang perlunya ETF untuk kesuksesan masa depan dari XRP. Morgan dan anggota komunitas yang berpikiran sama berpendapat ya bahwa nilai sebenarnya dari XRP itu terletak pada kemampuannya untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas tanpa batas. Morgan telah menyuarakan keprihatinannya bahwa SEC mungkin tidak akan menyetujui ETF XRP, dan dia menyarankan agar Ripple dan komunitas XRP itu lebih baik berkonsentrasi pada memposisikan XRP sebagai mata uang cadangan global yang dapat menghasilkan manfaat lebih besar ya daripada struktur ETF guys. Keberhasilan ataupun kegagalan untuk ETF Ethereum nanti ya dalam beberapa bulan mendatang kemungkinan besar akan mempengaruhi sikap dari komunitas XRP ya terhadap masalah ini, dan banyak yang mengaitkan lonjakan untuk Bitcoin baru-baru ini dengan persetujuan ETF-nya ya, dan ekspektasi serupa sekarang ini ditempatkan pada Ethereum. Dan jika nanti ya ETF untuk Ethereum ini terbukti berhasil, maka mereka mungkin akan mempengaruhi beberapa orang yang skeptis ya dalam komunitas XRP ini. Dan sebaliknya, jika Ethereum ini gagal memenuhi ekspektasi, maka komunitas kripto yang lebih luas mungkin perlu mempertimbangkan kembali peran dan pentingnya ETF di pasar mata uang kripto guys. Jadi kita tunggu aja sama-sama ya untuk akhir dari drama ETF selanjutnya ini guys, setelah Ethereum yang kemungkinan besar akan segera disetujui dan bisa diperdagangkan, dan kita akan melihat nanti kira-kira aset apa lagi guys yang akan diajukan ke SEC untuk dijadikan ETF. Apakah XRP, apakah Solana, apakah Doge, ini masih menjadi
sesuatu yang menarik untuk diikuti guys. Oke. Dan untuk berita yang terakhir ya, seperti yang dilansir dari harian Bitcoinis, dimana untuk spot XRP, Cardano, Solana, ETF ini tampaknya katanya ya ini tidak terhindarkan guys. Ini menurut klaim dari CEO Ripple guys. Jadi Brad Garlinghouse mengkritik lingkungan regulasi untuk Amerika Serikat saat ini karena kurangnya kejelasan dan khususnya menargetkan SEC karena kebijakannya yang tidak jelas. Dia menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh keengganan SEC untuk mengklasifikasikan aset digital dengan jelas, termasuk Ethereum dan lainnya sebagai sekuritas. Terlepas dari rintangan ini, persetujuan untuk beberapa ETF Ethereum spot baru-baru ini oleh SEC menandai perubahan yang signifikan ya, dan menunjukkan pelunakan sikap agensi yang sebelumnya kaku ya. Sementara itu Garlinghouse juga mengakui bahwa proses untuk persetujuan untuk ETF ini akan melibatkan pengawasan regulasi yang cukup besar, tetapi dia pada akhirnya menggambarkan tantangan ini hanya sebagai polisi tidur di jalan menuju persetujuan. Dan CEO Ripple juga berbicara menentang maksimalisme dalam komunitas kripto dan menekankan bahwa setiap proyek memiliki kekuatan dan ceruk pasarnya masing-masing, dan dia secara tegas mendoakan yang terbaik untuk kelas berat kripto lainnya seperti Cardano dan Solana guys. Khususnya untuk komentar dari CEO Ripple muncul setelah persetujuan tak terduga SEC baru-baru ini ya atas pengajuan 19 Bitstrip 4 untuk ETF Ethereum ya, yang mungkin akan mulai diperdagangkan pada bulan Juni. Dan hal ini menyusul peluncuran untuk ETF Bitcoin yang sukses di awal Januari, dipelopori oleh iShares Bitcoin Trust milik BlackRock yang telah mengumpulkan 20 miliar dolar aset yang telah dikelola guys. Jadi kita tunggu aja guys untuk drama ETF ini semakin menarik aja untuk diikuti ya. Dan saya berekspektasi sangat optimis sekali guys jika seandainya nanti untuk ETF Ethereum ini sudah legal ya, sudah bisa diperdagangkan oleh umum, dan tentu saja ini para institusional besar ini pasti juga akan mengambil opportunity seperti halnya ETF Bitcoin yang sudah kemarin ya, yang sekarang itu mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sangat berkali-kali lipat guys. Dan untuk ETF selanjutnya ini mungkin hanya spekulasi, tapi kalau melihat dari Ethereum ya, untuk ekosistem dan juga semua hal yang terkait dengan Ethereum, tampaknya ini akan menjadi sesuatu yang menarik guys ya, selain Bitcoin ETF guys. Oke, jadi kita akan tunggu nanti seperti apa akhir dari dramanya, dan jangan lupa kalian stay tune aja di channel ini agar tidak ketinggalan infonya ya. Dan untuk informasi yang lain nanti kita akan share di Twitter, jadi kalian mampir aja nanti di situ. Serta untuk rekomendasi kripto atau proyek-proyek baru yang akan segera rilis ya, ataupun yang lagi ngadain presale, testnet ataupun ngadain airdrop, kalian bisa mampir di akun Telegram ya. Kalian bisa cek di situ, ada beberapa proyek yang menarik. Dan tentu saja kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.